6 perwira polisi yang pernah terlibat kasus Sambo naik jabatan. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut ini sebagai kebijakan pimpinan. Kebijakan yang dimaksud, menurutnya terkait reward dan punishment. Reward and punishment itu diputuskan dalam rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri. Ada 6 perwira yang pernah terkena sanksi dan kini menduduki jabatan strategis. Budi Herdi Susianto misalnya. Saat kasus Sambo terjadi, Budi menjabat Kapolres Jakarta Selatan. Budi adalah orang yang merilis kematian Brigadir J sebagai insiden tembak-menembak. Budi saat ini menjabat Karowatpers. Selain Budi, ada Kompol Cak Putranto. Saat kasus Sambo, ia menjabat Kasubagaudit Bagak Etika Rowapprov Div Propam Polri. Kini Cak naik pangkat jadi AKBP dan ditempatkan sebagai Pamen Polda Metro Jaya. Nama lain adalah Kombes Susanto, yang saat kasus Sambo menjabat Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Div Propam Polri. Susanto, sejak 2023 telah kembali bertugas sebagai penyidik tindak pidana Madya TKP 2 di Barreskrim Polri. Selain itu, ada AKBP Handik Zusen, Kombes Murbani Budi Pitono, dan Kombes Deni Setia Nugraha Nasution. Saudara, ada Kombes Polisi TB Adi Hidayat, dulu menjabat sebagai Diskrimum Polda Metro Jaya. Ini yang memberikan surat tugas untuk terus menguntit saudara saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini. Orang ini sama sekali tidak dipecat, bahkan pangkatnya dinaikkan. Sekarang sudah dapat bintang. Nah, kemudian masih ada lagi AKBP Handik Zusen. Baru 3 hari yang lalu pangkatnya juga dinaikkan di Polda Metro Jaya. Kemudian masih ada AKBP Widi Irawan, saudara. Ini yang diduga yang menjadi supir mobil Land Cruiser hitam. Masih ada AKBP Rulian Sauri. Ini yang diduga melakukan pemindahan jenazah daripada 6 laskar. Kemudian masih ada Ibda Muhammad Yusmin Ohorela. Ini yang diduga sebagai algojo eksekutor daripada KM 50. Masih ada Bribka Faisal Kasbi Alea, ini juga termasuk eksekutor. Masih ada Bribka Adi Ismanto, masih ada Bribka Guntur Pamungkas, masih ada Bribtu Fikri Ramadan Tawainellah, dan lain sebagainya. Bahkan secara sistematis para buzzer digerakkan untuk membenarkan tindakan polisi dan menyalahkan daripada para syuhada KM 50. Bahkan ada buzzer yang kirim rangkaian bunga mengucapkan selamat kepada Polda Metro Jaya atas berhasilnya membunuh 6 laskar. Ini semua kita rekam dan semua kita catat. Nama-nama orangnya ada, saudara, foto-fotonya semua ada. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan HAM. Ya teman-teman semua, itulah tadi informasi terkait 6 perwira mantan anak buah Ferdi Sambo yang naik jabatan. Dan ini ada jawaban dari Mabes Polri memberikan penjelasan. Nah, apa saja penjelasannya? Saya kutip dari TV One News, yaitu Mabes Polri angkat bicara perihal kenaikan pangkat yang diberikan kepada sejumlah perwira yang terlibat dalam kasus Ferdi Sambo. Pasalnya ke-6 perwira Polri ini sempat mendapatkan sanksi demosi lantaran terlibat dalam kasus penembakan yang didalangi oleh ex-Kadif Propam Polri yaitu Ferdi Sambo. Nah, kemudian setelah masa hukumannya berakhir, kini mereka kembali bertugas dan justru mendapatkan promosi jabatan. Nah, terkait hal ini, Kadif Divisi Hubungan Masyarakat Kadif Humas Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa keputusan kenaikan pangkat ini berdasarkan kebijakan pimpinan yang diambil dari hasil rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Wanjakti. Nah, ini yang dikatakan Sandi, yaitu tentunya ini kebijakan pimpinan dalam memberikan reward maupun punishment berdasarkan rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Wanjakti. Dari hasil rapat Wanjakti itulah memutuskan seseorang bisa mendapatkan reward maupun mendapatkan keputusan terhadap apa yang telah dilakukan. Ucap Sandi ditemui di gedung PTIK
Jakarta Selatan. Dan tentu saja keputusan menaikkan 6 perwira mantan anak buah Sambo ini mendapatkan sorotan, yaitu dari Kontras. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyoroti promosi jabatan terstrategis yang diberikan ke 6 perwira yang terlibat dalam perkara obstruction of justice pada pembunuhan Brigadir Yosua. Kasus tersebut diketahui didalangi oleh ex-Kadif Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, yaitu Ferdi Sambo. Nah, ini kata Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldi, ini mengatakan bahwa promosi jabatan ini menunjukkan adanya ketidaktegasan instansi kepolisian dalam memberikan hukuman untuk para pelaku yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Saya kira itu merupakan tindakan yang keliru dan tidak boleh terjadi, ucap Andi ketika ditemui di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 6 Desember 2024. Semestinya mereka ini yang bertanggung jawab tidak boleh menempati posisi strategis. Ini yang disebut 6 perwira mantan anak buah Ferdi Sambo yang terlibat kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Salah satunya itu dari 6 itu ada salah satu namanya yang disebut oleh Habib Rizik. Jika kalian mengamati ya di awal video tadi, miris ya mendengar informasi seperti ini. Orang yang diduga terlibat banyak kasus, banyak masalah, tapi masih mendapatkan promosi jabatan di kepolisian. Saya ingat waktu itu urutannya 1 di depan mobil Habib Rizik. Ya. Jadi paling depan sekali mobil Laskar, 2 mobil Habib Rizik, 3 mobil saya, sama istri saya, sama anak saya, sama ada pembantu saat itu. Kemudian belakang lagi 2 belakang saya ini mobil ada salah satu ustadz keluarga yang ikut dari di Mekah, Ustadz Hakim. Kemudian sama kakak ipar saya dengan suaminya, dengan anaknya, dengan pembantunya juga. Belakangnya lagi 3 mobil, 1 mobil Laskar yang nempel dengan rombongan 4 ini, 2 yang agak di belakang. Nah, 2 ini yang akhirnya kejar-kejaran itu, yang terpisah. Nah, singkat cerita, ketika keluar dari Sentul memang kita sengaja malam hari saat itu untuk ngindarin kemacetan. Karena kan dari Bogor ke arah Karawang itu biasanya suka macet, Bung Refli, apalagi di Cikunir itu kan lewat lingkar luar tuh. Nah, seingat saya saat itu ya udah mulai ada gerak-gerik yang mencurigakan dari di Sentul, karena ada mobil yang standby aja depan perumahan di Sentul itu. Karena perumahan Sentul ini, Bung Refli, baru Habib Rizik itu nabung untuk nyicil itu untuk rumah pribadi. Jadi supaya kalau di Petamburan sudah terlalu banyak tamu, di Megamendung terlalu banyak tamu, beliau pengen ada rumah yang beliau bisa tenang sama anak istri. Tidak terima tamu di situ. Terima tamu. Dan orang belum tahu beliau punya rumah di Sentul baru setelah, dan itu beliau baru nempatin setelah pulang dari Saudi. Udah lama beliau nyicil untuk rumah itu, nabung uang nyicil pelan-pelan itu lama untuk punya rumah di Sentul itu. Artinya memang beliau sendiri baru nempatin. Keluarga jauh pun itu belum tahu beliau punya rumah di Sentul. Kalau keluarga dekat mungkin tahu, adik kakak beliau. Tapi keluarga jauh tuh banyak yang belum tahu dan belum pernah ke rumah Sentul tersebut. Jadi aneh kalau tahu-tahu kok ada yang ngikutin di situ, ada drone muter-muter di situ, berarti kan ada yang punya kuasa lebih untuk menjangkau itu. Nah, jadi kita keluar dari Sentul, saya ingat malam itu kejadian penembakan kan dini hari Senin. Dini hari tanggal 7 ya. Saya ingat 7 ya itu ya. 7, karena itu ulang tahun pernikahan saya. Tanggal 7 Desember. Dini hari. Jadi kita jam 11, masih tanggal 6 berarti. Kita keluar jam 10 atau jam 11. Itu udah ada yang mencurigakan, kita dapat info dari security, dari bosnya ada yang standby di situ. Nah, keluar dari Sentul itu mulai kita merasa ada yang mengikuti. Plat-platnya disebutkan semua di kronologi gitu tuh. Walaupun setelah dicek ternyata plat-plat itu nggak ada. Plat palsu semua. Plat palsu ternyata setelah ada yang cek. Nah, itu aja sudah indikasi kan? Indikasi kuat. Dan nggak ada yang pakai seragam, Bung Refli. Tidak ada satupun yang pakai seragam. Kita ingat betul saat itu. Kalau ada seragam aparat ya kita tanya baik-baik, ada apa diikuti. Karena simpel. Nah, kalau nggak ada yang pakai seragam, siapa ini? Nah, kemudian begitu jalan kita kan, kalau dari arah Bogor mau ke jembatan layang itu MBZ,
Iya. Itu kan lewat tol apa Cikunir apa kalau nggak salah ya. Pokoknya keluar tuh yang mau arah Lingkar Luar, kemudian lewat tol itu yang mau ke arah Nah di tol itu tuh, saya lupa persis titik di mana karena malam saya nggak perhatian, cepat juga posisi kita saat itu. Di tengah jalan tuh ada mobil yang agak mepet. Karena agak mepet ya kita berusaha lebih cepat dan ya ngotot-ngototan lah. Karena ada yang mau mepet kan, ini siapa? Begitu agak kita lebih cepat gitu, dia buka kaca mengeluarkan tangan dan saya ada tatonya. Tapi mukanya saya lupa, saya nggak lihat jelas. Saya lupa karena itu malam, saya nggak perhatian mukanya, saya lupa persisnya. Kalau mobilnya apa waktu itu kira-kira? Pokoknya SUV ya, tapi nggak persis apa gitu ya? Saya nggak perhatikan Warnanya karena posisi kita malam dan cepat. Warnanya pun saya lupa saya udah setahun lebih. Iya. Oke. Jadi yang begitu-begitu harus dituliskan, Bib. Saya kira itu udah dimuat Bung Elvi semua dalam buku putih. Dan saya udah sampaikan kronologi ini ke Komnas HAM. Waktu audiensi dengan Komnas HAM saya sampaikan kronologi ini. Saya sampaikan kronologi ini Komnas HAM, dan kronologi ini juga dimuat oleh rilis yang disampaikan DPP FPI langsung saat itu. Yang berbarengan dengan konversinya. Tapi waktu dia buka kaca, Habib nggak terpancing buka kaca? Enggak, saya nggak buka kaca juga. Di dalam karena kita kan ada anak bayi, ada anak kecil. Rombongan itu ada anak-anak kecil, Bung Refli. Jadi lalu kemudian Iya, akhirnya dia nggak lama keluar tol. Dia keluar tol. Nggak lama setelah mengacungkan jari itu, ngacungkan jari, dia keluar tol nggak lama. Setelah keluar itu tol di arah tol situ, antara tol Jagorawi ke arah Lingkar Luar dengan MBZ. Saya lupa nama-nama jalan, saya nggak hafal soalnya Cikunir atau apalah itu. Yang jelas crossing mau ke arah Bekasi sana, antara Bogor Bekasi gitu ya. Kan kalau dari Jagorawi lewat Lingkar Luar itu, arah ke Lingkar Luar, ke Lingkar Luar. Jadi malam itu Bung Refli, kita isinya Habib Rizik bersama keluarga, Umi, anak-anak, 7 cucu beliau saat itu ikut semua. 7 baru cucunya saat itu. Ya, 7 cucu ikut. Iya, saya ingat 7 betul. Anak saya 2, anak kakak ipar saya 5. Kemudian perempuan ikut putri beliau. Yang nggak ikut cuma Habib Muhammad dan istri. Kemudian beliau di Mega Mendung, ketua umum FPI yang saat ini. Sama pengantin baru. Nggak ikut ke arah dia ikut dari Sentul tapi ke arah Jakarta. Dia nggak ikut sama kita ke arah Karawang. Jadi kalau dianggap taruhlah mana ada orang mau pulang bawa istri bawa cucu. Emang murni mau liburan. Murni mau liburan. Dan saya tahu betul Laskar FPI itu tidak pernah bahkan dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, apalagi senjata api, katanya tembak-tembakan. Saya tidak pernah lihat mereka megang senjata api seumur hidup saya nggak pernah melihat. Mereka lihat megang senjata api dan memang itu dilarang, dan saya yakin keyakinan saya betul mereka tidak megang senjata api. Dan bagi saya kronologi itu nggak masuk akal yang disebutkan. Sehingga ini masih banyak kejanggalan. Kita berharap insya Allah dengan izin Allah dan dengan karamahnya para syuhada, insya Allah mudah-mudahan ini akan terbongkar selebar-lebar insya Allah. Allah nggak tidur.